Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Bertemu kembali dengan Tadarus Pancasila yang kali ini akan mengkaji sesi terakhir dari pemikiran dan karya tulis Profesor Noto Nagoro, seorang pemikir di bidang filsafat hukum Pancasila dari Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan mengkaji buku beliau yang berjudul Pancasila Secara Ilmiah Populer, yang merupakan karya tulis beliau di era Orde Baru. Nah, kalau dua tema sebelumnya, yakni gagasan beliau tentang Soekarno sebagai pencipta dimensi material atau dimensi filosofis Pancasila, lalu kemudian gagasan beliau tentang pokok kaidah fundamental negara, itu berada di era Orde Lama, maka kali ini kita akan mengkaji gagasan beliau di era Orde Baru. Nah, kajian kita pada kali ini akan terfokus pada gagasan beliau tentang Eka Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan Eka Pancasila yang beliau tulis di dalam buku ini? Ya, Eka Pancasila ini berbeda dengan Eka Sila. Ya, kalau Eka Sila ini adalah gagasan Presiden Soekarno atau Bung Karno di pidato 1 Juni 1945, ya, dalam rangka menyampaikan perasan dari Pancasila, lalu kemudian Trisila, dan kemudian menjadi Ekasila, ya. Ekasila adalah satu sila yang merupakan perasan dari Pancasila, 5 sila yang sebelumnya didahului oleh Trisila atau perasan dari Pancasila dalam bentuk 3 sila. Nah, Eka Pancasila ini berbeda dengan Eka Sila, teman-teman, ya. Eka Pancasila adalah konsep atau upaya Noto Nagoro untuk menjelaskan bahwa pada hakikatnya Pancasila itu adalah Eka Pancasila. Nah, sebelum kita mengkaji gagasan yang menurut saya sangat penting ini, kita perlu memahami latar belakang, ya. Kenapa kemudian kita perlu memahami gagasan Noto Nagoro tentang Eka Pancasila. Nah, untuk memahami hal itu kita kembali kepada konsep Noto Nagoro tentang dimensi formal dan dimensi material Pancasila, teman-teman, ya. Kalau dimensi formal ini adalah dimensi bentuk dari Pancasila. Jadi formal berakar dari kata forma atau bentuk, ya. Nah, dimensi formal Pancasila adalah dimensi legal Pancasila yang ada di dalam pokok kaidah fundamental negara, yakni di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal selama ini bentuknya. Ya kan, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dimensi formal bentuk dari Pancasila itu dihadirkan, ya kan, secara numerikal, ya kan, 1 sampai 5. Nah, dimensi formal inilah yang selama ini kita ketahui, ya. Bentuk dari Pancasila inilah yang selama ini kita ketahui. Dan kalau dari dulu, ya kan, dari dulu misalnya ketika kita ikut upacara bendera ketika masih sekolah, nah, sampai sekarang juga di berbagai upacara kenegaraan, ya kan, 17 Agustus, ya, sampai kemudian misalnya peringatan hari lahir Pancasila, dan di berbagai pembacaan terhadap dimensi formal Pancasila, kita selalu membaca Pancasila secara berurutan dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sampai sila kelima. Nah, ini adalah dimensi formal Pancasila. Tetapi dimensi formal Pancasila ini hanyalah bentuk dari Pancasila. Jadi gelas dari Pancasila, ya, bungkus dari Pancasila. Persoalannya kemudian di dalam bentuk itu kan ada isi. Nah, isi dari Pancasila atau kata Noto Nagoro dimensi material, ya, materia adalah isi. Nah, ini ada di dalam filsafat Pancasila, ya, di dalam filsafat Pancasila yang untuk pertama kali digagas oleh siapa? Filsufnya, yakni Soekarno.
lalu kemudian dikembangkan oleh para pendiri bangsa, mulai dari Bung Hatta, ada juga Ki Hajar Dewantara, ya, ada juga Mr. Muhammad Yamin yang pada tahun 1958 dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, ya, yang diadakan pada tanggal 5 Juni 1958, beliau juga mengembangkan gagasan tentang sistem filsafat Pancasila. Pancasila yang mana? Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni, lalu kemudian dikembangkan oleh para intelektual Pancasila, para pemikir Pancasila, termasuk Profesor Noto Nagoro. Nah, ini adalah dimensi material atau dimensi filosofis Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki isi, yakni filsafat Pancasila atau berbagai kebijaksanaan, ya, tentang prinsip-prinsip kebangsaan dan kenegaraan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, dalam membaca filsafat Pancasila, dalam membaca isi dari Pancasila, ya, kita tidak bisa menggunakan pembacaan sebagaimana di dalam dimensi formalnya, gitu ya. Kenapa? Karena Pancasila itu, ya, meskipun namanya 5 sila, ya kan, 5 sila, kata Noto Nagoro, tidak berarti kita itu memiliki 5 dasar negara, kan gitu ya. Ketika Pancasila 5 sila itu artinya 5 prinsip dari dasar negara, kata Noto Nagoro, tidak berarti kita memiliki 5 dasar negara, ya, akan tetapi kita hanya memiliki 1 dasar negara. Nah, di dalam buku ini, ya, beliau menyatakan Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, ya, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar kerohanian negara kita. Ya, pernah umumnya diperoleh kesan oleh orang bahwa sila-sila itu terpisah satu dari yang lainnya. Malahan ada yang mengartikan sila-sila itu bertentangan atau boleh saja bertentangan satu sama lainnya, dan boleh diambil 1-2 sila daripada Pancasila itu. Nah, sedangkan sebenarnya sila-sila itu bersama-sama merupakan bagian-bagian dari suatu keutuhan, merupakan bagian-bagian dalam hubungan kesatuan. Dengan lain perkataan, nama Pancasila itu pernah dapat mengesankan bahwa negara kita memiliki 5 dasar. Tidak demikian, itulah halnya negara kita hanya mempunyai 1 dasar yang susunannya tidak tunggal, akan tetapi majemuk tunggal. Pancasila sebagai istilah tepatnya kita artikan sebagai Eka Pancasila. Nah, jadi dengan Pancasila kita itu tidak berarti memiliki 5 dasar negara, ya, tetapi kita hanya memiliki 1 dasar negara. Nah, oleh karena itu kata Pak Noto, ya, Pancasila itu bisa juga kita sebut dengan Eka Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya merupakan Eka Pancasila. Jadi Pancasila yang terdiri dari 5 prinsip dasar negara itu sebenarnya menghadirkan 1, ya, Eka gitu ya, 1 dasar negara yang bersifat majemuk tunggal, artinya tunggal tetapi tersusun dari kemajemukan 5 sila tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami, teman-teman, ya. Jadi Pancasila sebenarnya adalah Eka Pancasila. Jadi bukan ini tidak sama dengan Eka Sila dari Bung Karno, ya. Kalau Bung Karno kan dari Pancasila lalu kemudian diperas menjadi Eka Sila, menjadi 1 saja. Nah, tetapi kalau Noto Nagoro sebenarnya Pancasila itu mencerminkan 1 gitu, ya, mencerminkan 1, tidak perlu diperas, tetapi mencerminkan 1 sila atau 1 dasar negara, yakni Pancasila. Nah, sebenarnya gagasan Noto Nagoro tentang Eka Pancasila ini juga sudah digagas oleh Soekarno, oleh Bung Karno sendiri, ya. Jadi kalau pada pidato 1 Juni 1945 beliau menyampaikan bahwa Pancasila itu bisa diperas menjadi Trisila dan Eka Sila.
ya, maka kemudian pada tahun 1956 ya, 1956 ya, Bung Karno di dalam lawatan ke luar negeri ya, beliau hadir di Kongres Amerika tahun 56 bicara tentang Pancasila ya. Lalu kemudian pada tanggal 22 Juni 1956 beliau juga bicara di Universitas Heidelberg, Jerman Barat ya, dan beliau bicara tentang Pancasila, dan Soekarno kemudian menyampaikan gagasan yang mirip dengan Notonagoro ya, atau sebaliknya ya, gagasan Notonagoro ini mirip dengan gagasan Soekarno pada tahun 56 di Jerman Barat yang menyebut Pancasila sebagai Pancatunggal. Nah, jadi kalau Notonagoro Pancasila sebagai Eka Pancasila, Pancasila sebagai satu Pancasila, maka Soekarno sejak tahun 56 itu sudah menyampaikan di Jerman Barat bahwa Pancasila sebenarnya adalah Pancatunggal. Nah, saya bacakan teks dari pidato Bung Karno, Presiden Soekarno di Universitas Heidelberg di Jerman Barat tahun 56 itu, teman-teman ya. Jadi beliau menyatakan Pancasila itu ingin saya sebut sebagai Pancatunggal. Dengan ini ya, jadi Pancasila itu ingin saya sebut sebagai Pancatunggal. Dengan ini saya hendak nyatakan bahwa kelima-limanya sila dari Pancasila itu bukan saja tidak dapat dipisah-pisahkan, akan tetapi kelima-limanya dari Pancasila itu adalah bentuk atau gambaran yang berlainan dari ide yang satu dan sama. Apakah sebenarnya Pancatunggal itu? Yang termaktub di dalamnya ialah ide-ide yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keinsafan kebangsaan dan nasionalisme, peri kemanusiaan yang berdasarkan persamaan di antara sesama manusia, demokrasi dan kedaulatan rakyat, keadilan sosial sebagai sila kelima. Saya ulangi di sini, penuturan asas-asas itu menurut huruf berturut tidaklah seperti susunan menurut pentingnya. Tidak ada satu dari sila itu yang lebih penting atau kurang penting dari yang lainnya. Semuanya sebagai kesatuan lebih banyak mempengaruhi setiap gerak hidup bangsa kami. Ya, satu dalam tindak tanduk, sebab Pancasila bukanlah filsafat yang berada di awang-awang, jauh dari kehidupan sehari-hari, sebagaimana halnya dengan suatu teori yang abstrak. Pancasila adalah kenyataan yang tidak saja di dalam pikiran atau angan-angan, melainkan juga buat manusia dari darah dan daging. Sila itu adalah benar-benar menjadi pedoman untuk bangsa Indonesia di dalam hidupnya sehari-hari. Nah, jadi kata Presiden Soekarno, Pancasila adalah Pancatunggal. Kenapa? Karena kelima sila itu tidak terpisah, melainkan mencerminkan satu pandangan hidup yang bulat, gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami bersama, teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya kemudian, ya kan, Notonagoro kemudian juga memberikan penegasan ya bahwa suatu dasar filsafat negara harus merupakan suatu kesatuan, boleh tersusun terdiri dari bagian-bagian, akan tetapi bagian-bagian itu harus tidak saling bertentangan ya. Lebih daripada itu, semuanya harus bersama-sama menyusun satu hal yang baru dan utuh. Tiap-tiap bagian merupakan bagian yang mutlak. Apabila dihilangkan satu bagian saja, hilanglah juga hal-hal yang lainnya. Nah, jadi Pancasila adalah filsafat dasar negara, dan oleh karena itu dia tersusun dari berbagai nilai-nilai yang kemudian sudah menyatu. Kalau salah satunya hilang, maka rusaklah sistem pengetahuan atau sistem filsafat dari Pancasila itu ya. Nah, pertanyaannya kemudian lalu bagaimana konkretnya ya? Bagaimana konkretnya kita membaca Eka Pancasila? Jadi, bagaimana kita membaca Pancasila sebagai kesatuan pandangan hidup ya, kesatuan filsafat ya, kesatuan sistem filosofis yang merupakan isi dari dasar negara. Nah, kata Notonagoro, persatuan dan kesatuan semua sila dalam Pancasila dapat dirumuskan sebagai berikut ya.
bahwa di dalam setiap sila tersimpun sila-sila lainnya. Jadi maksud dari Eka Pancasila adalah bahwa di dalam setiap sila itu terdapat sila-sila lainnya gitu. Jadi misalnya di dalam sila pertama terdapat keempat sila lainnya, di dalam sila kedua terdapat keempat sila lainnya, dan seterusnya. Oleh karena itu ya, secara konseptual kita baiknya membaca setiap sila seperti ini, kata Notonegoro ya. Jadi sila pertama ya, sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa ya, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Nah, jadi kita cara membaca sila pertama sebagai kesatuan nilai adalah sebagai berikut ya. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, itu kan, yang berkebangsaan, yang berkerakyatan, yang berkeadilan sosial gitu. Demikian juga seterusnya ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkebangsaan, yang berkerakyatan, yang berkeadilan sosial. Demikian juga sila kebangsaan ya, persatuan Indonesia adalah persatuan Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, ya kan, yang berkemanusiaan, yang berkerakyatan, yang berkeadilan sosial. Kerakyatan ya kan, sila kerakyatan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, ya kan, yang berkemanusiaan, yang berkebangsaan, dan yang berkeadilan sosial. Demikian juga sila keadilan sosial adalah keadilan sosial yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang berkebangsaan, yang berkerakyatan atau yang bersifat demokratis. Nah, jadi di dalam setiap sila terdapat 4 sila lainnya, tetapi kemudian setiap sila selain ketuhanan itu bersumber pada ketuhanan gitu kalau menurut Notonegoro. Sehingga kemudian sila kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, jadi selalu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila awal ya, yang menyifati sila-sila lainnya gitu. Jadi sila kebangsaan juga yang berketuhanan, sila kerakyatan yang berketuhanan dulu gitu ya, lalu sila keadilan sosial yang berketuhanan dulu, baru kemudian bersila-sila lainnya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman cara kita membaca Pancasila sebagai Eka Sila. Nah, lalu apa maksudnya ya? Apa maksudnya dari konsep-konsep seperti itu gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya misalnya apa maksud dari ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang berkebangsaan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Nah, ini menyimpan menyimpan pengetahuan yang sangat dalam dan sangat luas gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika kita bertuhan atau ketika kita beragama ya, maka secara nakliyah, kalau dalam bahasa Islam ya, secara nakliyah ini artinya secara kitab suci ya, berdasarkan Al-Qur'an, hadis ya, berdasarkan prinsip-prinsip dari syariah Islam atau maqasidus syariah, maka cara kita bertuhan ya kan, itu harus dalam bentuk memuliakan martabat manusia. Cara kita bertuhan itu juga harus dalam bentuk merawat persatuan di tengah kemajemukan. Cara kita bertuhan itu juga harus dalam bentuk menjadi pemimpin yang merakyat ya, sila keempat. Cara kita bertuhan itu juga harus dalam bentuk memberikan ringan tangan, berbagi kesejahteraan kepada sesama. Nah, jadi ketuhanan yang berkemanusiaan, yang berkebangsaan ya kan, yang berkerakyatan, yang berkeadilan sosial, ini tidak hanya ada di dalam Pancasila tetapi juga ada di dalam setiap ajaran agama kan gitu. Sehingga kemudian berbagai kebijaksanaan yang ada di dalam Pancasila itu ada di dalam setiap ajaran agama. Demikian juga sebaliknya ya, cara kita berkemanusiaan ya, memuliakan martabat manusia itu adalah perintah Tuhan ya. Artinya kemudian sifat kemanusiaan kita itu adalah cerminan dari upaya kita untuk mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah ya, kepada Tuhan yang Maha Esa gitu ya, dalam rangka kehidupan berbangsa,
dalam rangka kehidupan yang demokratis dan berkeadilan sosial. Demikian teman-teman, ketemu lagi dengan Tadarus Pancasila selanjutnya. Salam Pancasila.